kawan-kawan, masih saya temani di Senja Majapahit Channel. Salam Pesona Nusantara. Kali ini kita bersama rekan-rekan kita ya, dari juga tim Senja, juga ada ini tim setia ya. Ini Bapak Asad juga Pak Puji ini menemani saya untuk jalan-jalan tentang urai-uraian mengurai tentang adanya di sumber foto ya, dari berbagai masyarakat, cerita-cerita rakyat ya ini, karena ini sumber foto bisa dikatakan juga ada nilai-nilainya sejarah ya, entah sejarah budaya, entah sejarah era sekarang. Ini masih sumber ini masih bisa digunakan untuk bersih, juga untuk kolam renang, untuk bermain anak ya. Terus dari hal lain ini untuk ngobrol-ngobrol tim setia kita ini ya, tentang juga Pak Puji realisi yang ada di sini tuh bagaimana menurut dari catatan cerita-cerita dari masing-masing tim setia ini ya. Ya, dulu masa muda saya juga pernah ke sini. Di sini saya bertemu seorang yang sudah tua. Cerita tentang itu sejarah atau legenda kami hanya bisa mendengarkan. Karena apa? Kalau nama sumber foto sudah dijelaskan tadi, memang ini adalah cerita rakyat karena sumber yang keluar dari batu bata kan itu. Tapi dulu di sini kan termasuk ini bisa dikatakan cerita miring ya. Cerita miring. Dulu ini merupakan hutan damar. Hutan damar, dan di sini juga ada sebuah situs untuk upacara. Nah, di hutan damar ini ada kegiatan yang dilakukan di zaman Raja Majapahit, Raja kelima Wikrama Jayawardhana. Nah, itu di setiap bulan dia ritual di hutan damar, dan termasuk batu bata itu adalah bisa dikatakan itu merupakan tempat untuk bermandinya beliau, atau juga ritual di bulan purnama di hutan damar ini. Makanya ada yang mengatakan Raja kelima atau Wikrama Jayawardhana itu adalah Damar Wulan. Nah, Damar Wulan itu diartikan beliau adalah setiap bulan purnama di hutan damar ini dia selalu mandi atau ritual sesuci di tempat ini. Itu saya dulu pernah di tahun-tahun 80 atau 85 itu di masa muda saya bertemu orang-orang yang bercerita tentang asal usul ada Damar Wulan atau hutan damar ini, atau Raja kelima atau Wikrama Jayawardhana. Itu yang bisa kami jelaskan. Nah, benar atau tidak ini kan cerita miring ya. Ya, cerita jadi miring, cerita legenda ya. Bagaimana untuk tim setia Pak Puji ini, gimana menurutnya juga seperti itu? Apa ada hal lain? nggak ada Kayak tahu. ya mungkin bisa ya, karena masa dulu adalah masa kerajaan. Di waktu seperti itu kan masih banyak masih orang-orang mencari tempat yang dimana hutan itu yang ada. Jadi hutan ini kalau dikategorikan juga bisa mistis ya, sakral ya tempatnya, karena masih ada era-era yang seperti itu ya. Kemungkinan pada masa itu, atau disebut sumber atau sumber fotonya, termasuk sumber itu di ada struktur bata ya, kemungkinan ya seperti itu ya. Kalau saya lihat tadi saya mutar-mutar itu memang di situ tempatnya yang memang dulunya mungkin masa dulu entah kejayaan Damar Wulan
ataupun apa itu longsor dan akhirnya ditemukan kembali, mungkin loh seperti itu. Mungkin dulunya ada sebuah bangunan ya ini yang dimaksud. Bisa juga. Seperti itu. Jadi ini untuk cerita yang keberbakalaan lah maksudnya ya itu aja. Ya. Biasanya kan gini, kalau kita kaji di setiap ada tumbuhan batu bata kuna itu bisa dikatakan situs kan? Ya, bisa dikatakan situs. Lah. Makanya saya mendengar dari orang tua di tahun 85 itu mengatakan itu benar dan tidaknya kami tidak tahu juga ya. Itu hanya mendengar cerita. Apakah benar dari telusur atau yang lain-lain itu dijadikan ini adalah memang hutan damar. Mungkin bisa juga ya kalau kami mengamati dan menduga memang karena hutan ini masih agak lebat ya, kemungkinan bisa juga masa dulu kerajaan sekarang aja masih kelihatan sangat mencekam ya atau angker ya, apalagi zaman dulu itu saja loh ya. Itu bisa juga loh ya. Oke, kawan-kawan, cukup sampai di sini perjalanan kami bersama tim setia kita yaitu Pak Puji juga Bapak As'ad ya, selaku yang ikut gandeng atau setia untuk menemani kita untuk serasean di tempat-tempat yang tempat sakral ya, sejarahnya ya, meskipun legenda ya, meskipun legenda juga meskipun cerita rakyat kita tetap bersinergi. Yuk ikuti terus perjalanan kami di Senja Majapahit Channel. Salam Pesona Nusantara.